Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penelitian yang hebat tidak akan ada artinya tanpa metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Dr. Muhammad Sofyan, SEMM, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menguraikan bagaimana saya menyaring kebisingan data menjadi sebuah kesimpulan yang objektif mulai dari penentuan sampel hingga teknik analisis data. Judul yang saya ambil yaitu determinan nilai perusahaan pada sektor perbankan mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu hasil penelitian, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan serta saran. Baik, yang pertama hasil penelitian. Berdasarkan pengolahan data laporan keuangan tahunan dari 6 emiten perbankan konvensional menggunakan formulasi persamaan regresi linear berganda yang sampelnya sebanyak 30 pengamatan untuk periode 2021 hingga 2025 sebagai berikut. Untuk Y sendiri sama dengan nilai perusahaan atau PBV. Konstanta koefisien regresi masing-masing variabel bebas, X1 berupa struktur modal atau DER, X2 profitabilitas atau ROA, X3 ukuran perusahaan, dan error term atau unsur gangguan residual. Guna menjamin bahwa model regresi linear berganda digunakan memenuhi asas kelayakan ilmiah dan menghasilkan parameter estimasi yang bersifat konsisten dan efisien, maka dilakukan serangkaian pengujian asumsi klasik. Pemenuhan asumsi klasik ini merupakan persyaratan matematis agar model regresi dapat dikategorikan sebagai Bayes Linear Unbased Estimation atau BLUE. Di antaranya yaitu yang pertama uji normalitas residual, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji heterodastisitas, dan yang keempat uji multikorelitas. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, uji normalitas residual atau Hihi-plot standar residual. Berdasarkan tampilan visual grafik, terlihat bahwa titik-titik data empiris menyebar secara konsisten, berbaris rapat mengikuti arah kelurusan garis linier diagonal. Acuan berwarna merah yang membentang dari sisi kiri bawah ke kanan atas. Tidak ditemukan adanya pencilan data yang menjauh secara ekstrim dari garis diagonal tersebut. Pola sebaran visual ini memberikan konfirmasi ilmiah yang kuat bahwa nilai residual dari model regresi berdistribusi secara normal, sehingga asumsi dalam statistik parametrik terpenuhi secara sah. Yang kedua, uji autokorelasi. Berdasarkan hasil permodelan nilai statistik Durbin-Watson untuk modal lengkap M1 tercatat sebesar 1,507 dengan nilai signifikan p-value sebesar 0,061. Berdasarkan kriteria keputusan statistik, karena tingkat signifikan p-value yang dihasilkan berada di atas taraf signifikan standar 5%, maka hipotesis nol yang dinyatakan tidak ada autokorelasi gagal atau ditolak. Dengan demikian, model regresi dinyatakan bersih dan aman dari masalah autokorelasi, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, uji multikorelasitas. Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa dimensi korelasi utama memiliki nilai condition index yang sangat aman.
karena berada jauh di bawah ambang batas kritis sebesar 15 atau 30, dengan tercatat nilai condition index sebesar 65,49 yang konsistensi proporsi variasi dominan nominal bertumpu pada unsur 0,993 dan variabel size Ln 0,998 yang merupakan refleksi matematis skala data konsisten, didukung pula dengan adanya SE koefisien yang tidak mengalami pembengkakan. Maka model regresi ini lolos dalam gangguan multikoliniaritas. Selanjutnya, analisis linier berganda dan uji hipotesis. Regresi linier berganda digunakan untuk mengukur arah serta besarnya kontribusi pengarahan linier dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Berdasarkan estimasi nilai understanding koefisien pada kolom tersebut, formulasi persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut. PBV sebagai Y sama dengan 25,270, min 0,104 sebagai DER, positif 150,100 sebagai ROA, min 1,228 sebagai size Ln, positif E. Yang pertama, uji koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil iuran tabel model summary pada halaman sebelumnya, diperoleh nilai ajus R² sebesar 0,816. Makna statistik dari nilai ini adalah bahwa variasi dari seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model yaitu struktur modal DER, profitabilitas ROA, dan ukuran perusahaan size Ln mampu menjelaskan variasi nilai naik turun nilai PBV atau nilai perusahaan pada sektor perbankan di BEI sebesar 81,6%. Sementara itu, sisa sebesar 18,4% dijelaskan oleh variasi variabel atau faktor-faktor lain eksternal di luar penelitian. Ini tingkat suku bunga, seperti tingkat suku bunga ya, di Indonesia, inflasi maupun kebijakan makropodensial atau lainnya. Yang kedua yaitu uji statistik F. Berdasarkan data ANOVA pada tabel diperoleh nilai F hitung sebesar 43,696 dengan tingkat signifikan p-value lebih kecil dari 0,001. Dalam kriteria keputusan jika p-value jauh lebih kecil dari taraf signifikan 5%, maka hipotesis simultan diterima. Hasil ini membuktikan bahwa variabel struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara signifikan atau simultan menjadi pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV pada emiten perbankan di BEI pada periode 2021 hingga 2025. Yang ketiga, uji statistik atau nilai T. Uji statistik T digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual atau parsial dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Acuan utama adalah nilai P kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. Pada DER tidak ada efek.
nilai P 0,080 di atas 0,05, membuat dampak negatif berarti diabaikan. Kedua, ROA pendorong nilai utama, nilai T hitung sebesar 5,632 dan kurang dari 0,001 menunjukkan profitabilitas merupakan magnet terkuat dari investor. Yang ketiga, size LN, efek skala besar, nilai T negatif yang sangat kuat, membuktikan bank terlalu besar asetnya hingga kurang efisien oleh nilai pasar sekunder. Langsung saja kita bahas hasil penelitian dan rekonsiliasi teoritis empiris. Yang pertama, struktur modal DER terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian regresi parsial, diperoleh nilai koefisien regresi understand untuk variabel DER sebanyak min 0,104 dengan nilai T hitung min 1,819 dan p-value sebesar 0,080. Dikarenakan nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikan, lebih besar dari 0,05, maka temuan empiris membuktikan bahwa struktur modal yang diproyeksikan DER memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV pada sektor perbankan di BI untuk pengamatan 2021 hingga 2025. Dalam kerangka teori isyarat, penambahan porsi utang dalam struktur modal dapat memancarkan dua sinyal yang saling bertolak belakang bagi para pemegang saham di pasar modal. Di sisi lain, peningkatan leverage direspon sebagai sinyal positif jika dana segar hasil peminjaman dialokasikan secara ekspansif pada portofolio kredit yang produktif. Di sisi lain, peningkatan utang yang melampaui batas wajar dipandang sebagai sinyal negatif karena memperbesar resiko default keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa para investor perbankan cenderung bersikap netral atau mengabaikan rasio DER selama bank mempunyai atau mampu menjaga rasio kecukupan modal di atas batas wajib Bank Indonesia. Besar nilai tingkat risiko leverage perbankan masih dalam koridor aman, sehingga tidak memicu reaksi pasar yang signifikan. Temuan ini berhasil melakukan rekonsiliasi ilmiah atau konsistenan riset terdahulu. Temuan ini sejalan dan mendukung kesimpulan dari Rosa, Wulandari, dan Habibie 2025 yang mengungkapkan bahwa pengelolaan kewajiban finansial erat kaitannya dengan struktur aktiva internal dan tingkat profitabilitas jangka panjang bukan hasil penggerak langsung dari sentimen harga saham di luar pasar sekunder. Keadaan empiris ini juga memperkuat hasil studi dari Dewi Suryana 2020 serta Prasetyo pada 2021 yang mengkonfirmasi bahwa ketidaksignifikan pengaruh leverage terhadap PVV. Dengan demikian, pengujian ini menegaskan bahwa ujian industri perbankan nasional komposisi pembiayaan utang tidak dipandang investor sebagai penentu utama dalam menghentikan tren penurunan PBV yang sempat jatuh 0,90% pada tahun 2023. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh profitabilitas atau ROA terhadap nilai perusahaan PBV. Berdasarkan pengujian regresi parsial, diperoleh koefisien
Untuk variabel ROA sebesar 150,100 dengan nilai T hitung sebesar 5,632 dan tingkat profitabilitas atau P-value kurang dari 0,001. Karena nilai signifikan P-value berada jauh di bawah ambang batas kesalahan 5%, maka hipotesis kedua secara meyakinkan diterima. Temuan ini membuktikan secara empiris bahwa profitabilitas atau ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan atau PBV. Nilai perusahaan terstanding N sama dengan 0,913 yang sangat tinggi menempatkan ROA sebagai variabel predikator dengan daya pengaruh yang paling kuat dan dominan pada model regresi ini. Hubungan positif yang sangat signifikan ini memberikan dukungan mutlak keabsahan signal teori. Berdasarkan pemikiran Alvin dan Dewey pada 2024, rasio profitabilitas yang proyeksi memiliki ROA mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang merefleksikan efisiensi operasional dan pengelolaan alat likuid instansi perbankan. Sehingga temuan ini mendukung sepenuhnya kesimpulan dari riset Syaiful Bahrul pada 2020 yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang bermakna tinggi, profitabilitas memberikan sinyal positif bagi pasar. Landasan ini juga memperkuat studi pada Ramadan dan Lestari pada 2021, Wulandari pada 2022, serta Hidayat dan kawan-kawan 2024 yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan motor penggerak utama dalam mendongkrak valuasi harga saham emiten melalui data perbankan ini. Terbukti secara ilmiah bahwa profitabilitas merupakan determinan internal paling krusial yang dibutuhkan dalam memulihkan sentimen pasar investor agar rata-rata PBV perbankan dapat merangkak dan naik dalam titik rendah pasca transisi ekonomi. Yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan size LN terhadap nilai perusahaan PBV. Hasil pengujian parsial uji T didasarkan koefisien Understand untuk variabel size LN sebesar min 1,228 dengan nilai T hitung sebesar min 6,680 dan signifikan P-value kurang dari 0,001. Karena P-value jauh lebih kecil dari taraf signifikan 5%, maka hipotesis ketiga mutlak diterima. Temuan ini memberikan bukti empiris yang sangat kuat bahwa likuiditas di ukuran perusahaan size LN berpengaruh negatif dan signifikan pada sektor perbankan di BEI. Fenomena pengaruh negatif yang sangat kuat ini dapat dibedah secara mendalam menggunakan landasan teori keagenan. Ukuran perusahaan perbankan yang direfleksikan melalui total kepemilikan aset menunjukkan skala dari institusi tersebut. Berdasar ketika bank tumbuh menjadi korporasi raksasa yang memiliki total aset melimpah, struktur organisasi dan birokrasi internal di dalamnya menjadi sangat kompleks. Kondisi ini memicu pelebaran celah informasi serta meningkatkan benturan kepentingan antara pihak manajemen selaku agen dengan pemegang saham selaku prinsipal. Masalah keagenan ini berakibat pada pembengkakan biaya keagenan untuk aktivitas monitoring pengawasan. Terjadi
efisiensi alokasi modal, serta potensi manajer melakukan tindakan konsumsi fasilitas yang tidak menguntungkan kelayakan prinsipal. Pelaku ini di BEI membaca pertumbuhan aset yang melampaui gemuk di sebuah pengawasan jika tidak dibarengi dengan akselerasi laba bersih yang sepadan. Akibatnya, investor cenderung memberikan penilaian diskon atau penurunan rasio PBV terhadap saham-saham perbankan yang beraset besar namun kurang efisien. Temuan empiris ini berhasil mengkonfirmasi dan mendukung riset dari Lalin 2020 yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Riset ini juga searah dengan Pratama 2021 serta Nugroho dan Wijayanto 2023 yang mengungkapkan adanya hubungan negatif akibat fenomena kejenuhan pasar karena emiten skala besar dinilai telah melewati fase pertumbuhan emasnya. Pengujian pada sektor perbankan periode 2021 hingga 2025 ini membuktikan bahwa investor tidak lagi terpukau dengan skala fisik aset perusahaan, melainkan jauh lebih mengapresiasi efisiensi dan ketangkasan manajemen dalam mengelola produktivitas aset tersebut. Berikutnya kesimpulan. Yang pertama, pengaruh DER atau struktur modal terhadap PBV berpengaruh negatif namun tidak signifikan, yang artinya mengidentifikasi bahwa para investor perbankan cenderung bersikap netral atau mengabaikan fluktuasi rasio DER. Selama perbankan maupun penjagaan rasio kecukupan modal atau CAR di atas batas wajib Bank Indonesia, pasar menilai tingkat resiko leverage perbankan masih dalam koridor aman, sehingga tidak memicu reaksi pasar yang signifikan. Yang kedua, pengaruh ROA atau profitabilitas terhadap PBV berpengaruh positif dan signifikan, mendukung signal teori green flag. Kondisi kenaikan laba bersih mencerminkan efisiensi manajemen, memicu aksi beli investor, dan mendongkrak rasio PBV. Yang ketiga, pengaruh frame aset atau ukuran perusahaan terhadap PBV berpengaruh signifikan dengan arah negatif pada bank yang berskala besar, mengidentifikasi bahwa adanya kejenuhan pasar atau fase matang, serta kekhawatiran pengawasan aset yang terlalu gemuk. Yang keempat, pengaruh simultan dan kontribusi model. Secara bersama-sama atau simultan, ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap PBV. Nilai adjust R square mencapai 81,6% sampai dengan 83,5%, menunjukkan daya penjelas model yang sangat kuat, sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan perbankan, optimalisasikan pada ROA, menjaga nilai tingkat laba melalui efisiensi beban operasional dan peningkatan kredit yang bermasalah. Selanjutnya, strategi bank besar atau big caps fokus pada ketangkasan digital dan diverifikasi pendapatan non bunga untuk menghindari investasi fisik aset. Yang kedua, bagi investor dan calon investor, jangan hanya terpukau pada besarnya total aset atau firm aset, lebih cermat menganalisis ROA dan kesehatan modal atau DER sebagai modal utama menciptakan nilai pemegang saham. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya, tambahan variabel, masukkan rasio spesifikasi perbankan seperti likuiditas atau risiko kredit. Untuk pengembangan metodenya, memperluas objek, misalnya perbankan syariah.
Baik, baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.